Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya bedain antara orang yang cuma ngamatin perubahan sama orang yang mimpin perubahan? Di zaman yang serba nggak pasti ini, jawabannya tuh bukan lagi sekedar ijazah, tapi soal kemampuan buat jadi arsitek masa depan itu sendiri. Dan perjalanan itu dimulainya justru di luar ruang kelas. Coba deh, kita mulai dari satu kenyataan ini. Ruang kelas itu ada akhirnya. Tapi yang namanya transformasi, itu nggak akan pernah berhenti. Dunia profesional yang nungguin kalian di luar sana itu bukan garis finish. Justru sebaliknya, itu adalah arena yang terus-menerus bergejolak, didorong sama kekuatan-kekuatan baru yang setiap hari nulis ulang semua aturan main. Ya, kita ini hidup di zaman perubahan tanpa akhir. Ngertiin lanskap modern ini adalah langkah pertama buat bisa menaklukkannya. Di era ini kemampuan buat beradaptasi itu bukan lagi nilai plus, tapi udah jadi semacam tiket masuk. Tiket buat bertahan dan tentunya buat berkembang. Coba kita lihat deh, apa aja sih yang bikin dunia kita kayak sekarang ini? Ada disrupsi digital yang rombak total industri. Ada AI yang ngubah cara kita kerja. Ada startup yang mati-matian buat tumbuh besar. Dan ada perusahaan raksasa yang juga berjuang biar tetap relevan. Benang merah dari semua ini apa? Semuanya adalah tantangan kepemimpinan dalam menghadapi perubahan skala besar. Tapi ada ironi besar di sini. Sebagian besar upaya transformasi ini justru gagal. Dan ini bukan karena idenya jelek, tapi seringnya karena eksekusinya yang berantakan. Nah, disinilah celahnya. Celah antara rencana keren di atas kertas sama kenyataan pahit di lapangan. Dan di celah itulah peran pemimpin perubahan sejati dibutuhin banget. Nah, buat ngerti akarnya, kita perlu mundur sedikit dan lihat karya fundamental dari John P. Kotter, Leading Change. Buku ini tuh udah kayak kitab sucinya siapapun yang serius pengen ngerti kenapa sih perubahan besar di sebuah organisasi itu susahnya minta ampun. Dan ternyata kesalahan nomor satunya tuh simple banget tapi fatal. Membiarkan rasa puas diri merajalela. Artinya gini, kegagalan itu seringkali akarnya udah ada jauh sebelum proyeknya diumumin. Dia itu tumbuh diam-diam. Dari rasa, gini juga udah enak, rasa aman yang palsu, dan nggak adanya rasa urgensi yang benar-benar nyata. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nyiapin pemimpin yang bisa ngelawan penyakit mager ini? Pemimpin yang bukan cuma ngikutin arus, tapi justru yang ngerancang arusnya. Jawabannya ada pada lahirnya profesi-profesi baru yang emang tugasnya jadi arsitek perubahan itu sendiri. Oke, sekarang mari kita kenalan sama para arsitek perubahan zaman now ini. Inilah 4 jalur karir utama yang disiapkan buat kalian para mahasiswa untuk bisa memimpin di era disrupsi digital. Pertama, ada change manager. Bayangin, dia ini kayak komandan di lapangan. Dia bukan yang ngerancang peta perangnya, tapi dialah yang mastiin semua pasukan bergerak sesuai rencana. Fokusnya tuh benar-benar eksekusi taktis. Mastiin komunikasi nyampe ke semua orang, ngadepin penolakan di garis depan, dan bikin transisi berjalan semulus mungkin. Kedua, transformation consultant. Nah, kalau tadi ada komandan lapangan, yang ini adalah strategisnya di markas. Tugas mereka itu ngelihat dari helikopter, bukan dari bawah. Mereka mendiagnosis penyakit organisasi secara keseluruhan, lalu ngerancang cetak biru perubahannya. Mereka nyari pola, bukan cuma sibuk madamin kebakaran kecil-kecilan. Ketiga, digital strategist. Nah, ini dia nih penerjemahnya. Penerjemah bahasa teknologi ke bahasa bisnis, dan sebaliknya. Di zaman AI kayak sekarang, peran mereka ini krusial banget. Mereka yang mastiin adopsi teknologi itu bukan cuma soal install software, tapi benar-benar bisa ngubah cara kerja, kebiasaan, dan akhirnya budaya organisasi. Dan yang keempat, organizational development lead. Mereka ini arsiteknya budaya. Fokus mereka itu sepenuhnya di sisi manusianya. Gimana caranya bangun kultur yang selalu pengen belajar? Gimana caranya numbuhin pemimpin-pemimpin baru dari dalam? Merekalah yang mastiin perubahan itu nancep, benar-benar jadi bagian dari DNA perusahaan, dan gak hilang gitu aja. Semua peran tadi, kalau kita perhatiin, punya satu benang merah yang kuat banget. Mereka semua harus paham sisi manusianya. Ini adalah jantung dari semua upaya transformasi yang berhasil. Yuk kita bedah lebih dalam. Gambar ini sebenarnya nangkap esensi dari segalanya. Perubahan besar di sebuah organisasi, itu pada dasarnya adalah kumpulan dari perubahan-perubahan kecil di setiap individu di dalamnya. Satu persatu, nggak bisa borongan. Nah, untuk membedah perjalanan personal ini, kita bisa pakai kerangka kerja yang sangat kuat, namanya model ADKAR. Poin pentingnya ada di sini. Strategi secanggih apapun, tanpa ada orang yang mau ngejalaninya, itu ya cuma jadi pajangan, kayak mobil Ferrari, tapi nggak ada bensinnya. Keberhasilan sebuah transformasi itu diukur dari sejauh mana kita bisa ngejembatanin visi besar di atas kertas dengan perjalanan personal setiap orang di lapangan. Nah, kerangka ADKAR ini ngegambarin perjalanan psikologis tadi.
Semua dimulai dari awareness, kesadaran, momen aha pas seseorang sadar, oke, kita emang perlu berubah. Terus, itu harus jadi desire, keinginan dari dalam diri buat ikut serta. Kalau udah mau, barulah kita kasih knowledge, ilmunya. Tapi tahu doang nggak cukup kan? Mereka butuh ability, kemampuan buat bener-bener ngelakuinnya. Dan yang paling penting, reinforcement. Ini buat mastiin kebiasaan baru ini nggak kambuh lagi ke cara lama. Oke, sekarang gimana semua teori keren dan peran profesional tadi nyambung ke apa yang bakal kalian alami di kelas? Disinilah mata kuliah The Transformation Odyssey berperan. Anggap aja ini simulator dunia nyata. Struktur kelas kita ini bukan asal-asalan ya. Ini benar-benar simulasi yang kita desain dengan hati-hati. Setiap quest atau misi itu mencerminkan satu fase krusial dalam transformasi di dunia nyata. Mulai dari membangun kesadaran dan diagnosis, lanjut ke desain strategi, lalu menghadapi perlawanan, sampai memperkuat budaya. Dan puncaknya adalah pembuktian kepemimpinan kalian sendiri. Dan yang paling krusial, output dari semua ini bukan cuma angka di transkrip. Kalian lulus dengan sebuah portofolio. Sebuah kumpulan bukti nyata yang nunjukin kalau kalian tuh emang bisa menganalisis, merancang, dan bahkan memimpin sebuah perubahan. Isi portofolionya tuh bukan cuma tugas-tugas biasa, tapi benar-benar jadi bukti kemampuan kalian. Ada studi kasus analitis yang nunjukin ketajaman berpikir. Ada rancangan cetak biru strategi yang nunjukin visi. Ada refleksi kepemimpinan yang nunjukin kedewasaan. Ini amunisi kalian buat perang di dunia profesional nanti. Jadi, mari kita tarik benang merahnya. Program ini intinya didesain buat mengubah kalian dari mahasiswa yang belajar soal perubahan menjadi seorang pemimpin yang siap ngelit perubahan itu sendiri. Jadi, anggap aja Prodi Inovasi Digital ITS ini bukan sekedar jurusan biasa. Ini tuh laboratorium transformasi, ini pusatnya para pemimpin digital native, program yang ngedesain perubahan dengan fokus ke manusia, dan ya, ini adalah ekosistem inovasi yang siap buat masa depan. Dan ini filosofi inti yang ngebedain kita. Kami percaya inovator digital sejati itu nggak cuma bisa bangun sistem, mereka harus bisa memimpin manusia. Karena pada akhirnya, secanggih apapun teknologinya, nggak akan ada nilainya tanpa orang-orang yang percaya, siap, dan mampu ngejalaninya. Sebagai penutup, dunia kita ini nggak butuh lagi penonton perubahan. Yang dibutuhin itu pemimpinnya. Nah, pertanyaannya sekarang buat kalian. Siap nggak buat melangkah keluar dari kelas dan jadi salah satu dari mereka?